Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dan sejarah pemikiran organisasi. Konsep dasar organisasi merujuk pada struktur, fungsi, dan proses yang membentuk sebuah entitas sosial yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Sejarah pemikiran organisasi mencakup evolusi pemikiran dari fokus pada efisiensi dan struktur formal hingga perhatian pada aspek humanis dan adaptabilitas organisasi dalam menghadapi lingkungan yang dinamis. Konsep organisasi yaitu organisasi sebagai sistem. Organisasi dapat dipandang sebagai sistem yang saling terhubung dan berinteraksi, di mana setiap bagian memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan bersama. Tujuan organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi, yang menjadi dasar keberadaan dan aktivitas organisasi tersebut. Struktur organisasi mencakup cara bagaimana wewenang, tanggung jawab, dan komunikasi diatur dalam sebuah organisasi. Keterkaitan manusia melibatkan interaksi antara individu dan kelompok manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Perilaku organisasi. Organisasi tidak hanya tentang struktur tetapi juga tentang perilaku individu dan kelompok di dalamnya yang memengaruhi efektivitas dan kinerja organisasi. Organisasi tidak berdiri sendiri melainkan berinteraksi dengan lingkungan eksternal yang memengaruhi kinerja dan kelangsungan hidupnya. Perubahan dan adaptasi organisasi perlu mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan tantangan yang efektif yang ada agar tetap relevan dan efektif. Sejarah pemikiran organisasi. Yang pertama, teori klasik pada abad ke-19 sampai ke-20. Fokus pada efisiensi, struktur formal, dan spesialisasi kerja. Yang kedua, teori neoklasik pada tahun 1930-an. Memperkenalkan aspek manusia dalam organisasi, setiap motivasi, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. Yang ketiga, teori kontingensi pada tahun 1960-an. Menekankan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengorganisir dan bahwa struktur organisasi harus disesuaikan dengan konteks dan lingkungan. 4. Teori sistem pada tahun 1950-an hingga sekarang. Memandang organisasi sebagai sistem yang saling terhubung dan berinteraksi dengan lingkungan. Pemikiran ini menekankan pentingnya interaksi, adaptasi, dan perubahan dalam organisasi. Yang kelima, teori organisasi modern hingga sekarang, memperluas pemahaman tentang organisasi termasuk aspek budaya, jaringan, dan perubahan. Pemikiran ini juga menekankan pentingnya etika, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial organisasi. Pemikiran organisasi telah mengalami evolusi dari fokus pada efisiensi dan struktur formal hingga perhatian pada aspek manusia, lingkungan, dan perubahan. Konsep dasar organisasi membantu memahami bagaimana organisasi bekerja, bagaimana mereka berinteraksi dengan lingkungan, dan bagaimana mereka dapat meningkatkan efektivitas dan kinerja mereka. Lingkungan organisasi. Organisasi mencakup berbagai aspek terkait faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Definisi lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah segala sesuatu, faktor, dan objek yang ada di sekitar organisasi yang berinteraksi dan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku organisasi. Sifat lingkungan organisasi yaitu kompleksitas dan ketidakpastian tinggi, dinamis, sulit diprediksi, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Pentingnya analisis lingkungan dikarenakan organisasi perlu memahami lingkungan untuk menyusun tujuan dan minimalisir risiko. Informasi lingkungan dapat membantu organisasi mencapai profit atau manfaat. Macam-macam lingkungan organisasi yaitu lingkungan internal, yaitu faktor dalam organisasi seperti karyawan, sistem, struktur, dan kepemimpinan. Lingkungan eksternal yaitu secara langsung, contohnya kebijakan pemerintah, pelanggan, dan pesaing. Lingkungan internal tidak langsung yaitu kondisi politik, ekonomi, dan lingkungan budaya atau lingkungan makro. Faktor-faktor lingkungan makro yaitu politik hukum berupa regulasi dan kebijakan yang mempengaruhi operasi organisasi. Kemudian ekonomi yaitu peluang dan ancaman terhadap produktivitas organisasi. Kemudian teknologi
yang merupakan efisiensi dan inovasi desain produk, kemudian demografi, data populasi pasar, dan etnis yang mempengaruhi strategi. Sosial budaya masyarakat yang mempengaruhi kebutuhan produk. Organisasi modern harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan lingkungan untuk tetap kompetitif. Fungsional adalah desain organisasi yang berfokus pada fungsi-fungsi yang berbeda seperti fungsi keuangan, pemasaran, dan fungsi operasional. Yang kedua, desain divisional. Desain divisional adalah desain organisasi yang berfokus pada divisi produk, divisi geografis, dan divisi pelangganan. Yang ketiga, desain matriks. Dalam matriks adalah desain organisasi yang berfokus pada kombinasi antara fungsi dan divisi seperti kombinasi antara fungsi keuangan dan divisi. Yang pertama, struktur hierarki. Struktur hierarki adalah struktur organisasi yang berfokus pada tingkatan yang berbeda, seperti tingkatan manajemen, tingkatan staf, dan tingkatan operasional. Yang kedua, struktur flat. Struktur flat adalah struktur organisasi yang berfokus pada tingkatan-tingkatan yang berbeda seperti tingkatan manajemen dan staf. Yang ketiga, struktur desentralisasi. Struktur desentralisasi adalah struktur organisasi yang berfokus pada penyerahan kekuasaan dan tanggung jawab kepada unit-unit yang berbeda seperti penyerahan tanggung jawab kepada divisi-divisi yang berbeda. Kinerja organisasi adalah hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas terkait dengan tujuan strategis organisasi. Pengukuran kinerja penting untuk mengetahui pencapaian tujuan, pembelajaran pegawai, perbaikan kinerja, pemberian reward, motivasi, dan akuntabilitas publik. Indikator pengukuran kinerja meliputi produktivitas, kualitas layanan, responsibilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Ukuran kinerja harus spesifik, terukur, relevan, efektif, fleksibel, dan berguna. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Hersey, pemimpin mampu mengarahkan kelompok untuk mencapai kinerja yang optimal. Definisi ini juga didukung oleh pandangan Terry yang menegakkan pengaruh seseorang pemimpin terhadap perilaku kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Teori kepemimpinan lahir dengan bakat alami untuk memimpin dan tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Teori sosial dibentuk melalui pendidikan, pengalaman, dan individu. Teori ekologis, teori genetis, dan sosial. Berhasilan kepemimpinan bergantung pada bakat alami, pendidikan, dan lingkungan. Tipe kepemimpinan demokratis, mewadahi kebutuhan bawahan, menciptakan rasa kepemilikan. Karakteristik berdasarkan ketokohan dan perilaku yang menginspirasi. Otoriter, menurut kepatuhan penuh tanpa memperhatikan kebutuhan bawahan. Militer berdasarkan asas komando, bawahan wajib mematuhi pemerintah. Paternalistis, memberi teladan dan contoh kepada bawahan. Birokratis, ditentukan oleh hierarki jabatan dan kepangkatan. Kepemimpinan efektif dipengaruhi oleh kesesuaian perilaku pemimpin dengan situasi organisasi sebagaimana diungkapkan oleh Mengginson. Perubahan dan inovasi organisasi adalah proses yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan dan peluang baru. Untuk perubahan organisasi, yang pertama adalah mengadaptasi lingkungan. Organisasi harus dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan seperti perubahan teknologi, ekonomi, atau sosial. Yang kedua, dengan meningkatkan efisiensi. Perubahan organisasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Perubahan organisasi dapat membantu meningkatkan kualitas produk atau layanan. Untuk inovasi organisasi, satu, mengembangkan produk atau layanan baru. Seperti inovasi organisasi dapat membantu mengembangkan produk atau layanan baru yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.
Kedua, meningkatkan proses. Inovasi organisasi dapat meningkatkan proses bisnis dan membuatnya lebih efektif. Yang ketiga, meningkatkan budaya inovasi. Inovasi organisasi dapat membantu menciptakan budaya inovasi yang mendukung kreativitas dan eksperimen. Kunci sukses perubahan dan inovasi organisasi adalah kepemimpinan yang kuat. Kepemimpinan yang kuat dan visioner sangat penting untuk memimpin perubahan dan inovasi organisasi. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami perubahan dan inovasi yang sedang dilakukan. Yang ketiga, ada keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan inovasi organisasi dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik. Yang keempat, pengukuran dan evaluasi. Untuk pengukuran dan evaluasi sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan dan inovasi organisasi dapat diukur dan dievaluasi secara efektif. Dengan demikian, perubahan dan inovasi organisasi dapat membantu organisasi meningkatkan kinerja dan kemampuan dalam menghadapi tantangan dan peluang baru.